Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder, Deputy founder Srila Prabhupada ki, Anand Koji Vaishnava Vrinda ki, Ramachandra Haridas Saraswati Sai, Ramsika Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Vaishnava, Gaura Bhakta Vrinda ki, Krishna Gopinath, Shri Gopinama ki, Zamadama ki, Navadip Mahapadama ki, Jagannath Pradama ki, Jamuna Maya Kagamaya ki, Shri Maya Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Shri Harinara Sankirtan ki, Sankirtan Yagya ki, Sankirtan Bhaktivinoda ki, Go Premanandi, all glories to the Seven Devotees, all glories to the Seven Devotees, all glories to the Seven Devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, glories to Srila Prabhupada. Which was the verse yesterday? Which one was yesterday? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we continue reading from Bhagavad Gita as it is, with translation and purpose by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hari ini kita akan membaca Bhagavad Gita menurut aslinya. With translation and purpose by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dengan arti dan penjelasan dari Yang Mulia Srila Prabhupada. So this is called chapter 10, and this is verse 14. Which verse is it? 39, 40 or 41? Which one? Huh? Yesterday, chapter 11, verse number 3. 11? Yes. Says 10. We are reading Bhagavad Gita Indonesia. So it was in English. Which chapter? Chapter 11? Yes. Which verse? Verse number 4. This chapter is called The Universal Form. Bab ini berjudul Bentuk Semesta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anyone got a torch? Torch, torch, torch. Light. I can't see clear. Torch. Lampu. Mobile phone. Anything. Yeah, that's good. Quickly, something.
Manyase Manyase Yadi Yadi Touch Touch Chakyam Chakyam Maya Drashtum Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Yogeshwara Tato Me Tvam Dashayatmanam Darsayatmanam Avyayam Avyayam Manyase Yadi Touch Chakyam Manyase Yadi Touch Chakyam Maya Drashtum Iti Prabhu Maya Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Tato Me Tvam Yogeshwara Tato Me Tvam Dashayatmanam Avyayam Darsayatmanam Avyayam Manyase Yadi Touch Chakyam Manyase Yadi Touch Chakyam Maya Drashtum Iti Prabhu Maya Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Tato Me Tvam Yogeshwara Tato Me Tvam Dashayatmanam Avyayam Darsayatmanam Avyayam Manyase Yadi Touch Chakyam Manyase Yadi Chakyam Maya Drashtum Iti Prabhu Maya Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Tato Me Tvam Darsayatmanam Avyayam More, come let's see. Silakan Prabhu. I was there many times in Prabhupada's class. Translate. I Manyase was there many times during Prabhupada's class. Beliau berapa kali sebanyak sekali mengikuti kelas guru kelas Srila Prabhupada, We always had a blackboard with a sloka on. dan di setiap kelas itu selalu ada papan tulis, And the boys used to repeat the Sanskrit 5 or 6 times, and then the girls used to repeat the Sanskrit 5 or 6 times. dan kemudian beberapa kali dari penyembah itu 5 atau 6 kali mengucapkan sloka-sloka yang ditulis di papan tulis tersebut. You made such a beautiful arrangement, carving, everything. Why can't you also have a blackboard? Di sini ukirannya di tempel ini terlihat sangat bagus. Kenapa tidak ada mengusahakan adanya papan tulis di Where is it there? Whiteboard. Can everybody see? Come closer. Huh? Why is it the wrong verse? Bhagavata this morning. Huh? So you didn't write it up. You just didn't bother to write it up. Not right. You invited me to give class, but you didn't bother to write the sloka. Yes, sorry. Why? Bogus. I'm not coming again. Okay, come on. Kalau seperti ini, lain kali nanti Guru Maharaj tidak akan mau datang nanti. Kalau artinya belum siap seperti ini. More, let's hear more. Kemudian silakan. Manyase. Manya No, the man first. Manyase Yadi Tachakyam Manyase Yadi Tachakyam Maya Drashtum Iti Prabhu Maya Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Tato Me Tvam Yogeshwara Tato Me Tvam Darsayatmanam Avyayam Darsayatmanam Avyayam Manyase Yadi Tachakyam Manyase Yadi Tachakyam Maya Drashtum Iti Prabhu Maya Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Tato Me Tvam Yogeshwara Tato Me Tvam Darsayatmanam Avyayam Darsayatmanam Avyayam Manyase Yadi Tachakyam Manyase Yadi Tachakyam Maya Drashtum Iti Prabhu Maya Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Tato Me Tvam Yogeshwara Tato Me Tvam Darsayatmanam Avyayam Darsayatmanam Avyayam Manyase Yadi Tachakyam Maya Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Tato Me Tvam Darsayatmanam Avyayam Ashish. Manyase Yadi Tachakyam Maya Drashtum Iti Prabhu Yogeshwara Tato Me Tvam Darsayatmanam Avyayam Manyase
Ayaditachakyam Mayadastamiti Prabhu Matu Sukshma Manyase Manyase, Anda berpikir, Berpikir. Yadi kalau Tat itu Shakyam Sakyam sanggup Maya oleh hamba Drastum untuk dilihat Iti demikian Prabu oh Tuhan yang Maha Esa Yoga Iswara oh penguasa segala kekuatan batin Tataha maka me kepada hamba Tuhan Anda dari saya sudilah kiranya memperlihatkan Atmanam diri Anda Avyayam kekal. Kalau Anda Kalau Anda berpikir hamba sanggup memandang bentuk semesta Anda, sudilah kiranya Anda memperlihatkan bentuk semesta diri Anda yang tidak terhingga itu kepada hamba, oh Tuhan yang hamba muliakan, penguasa segala kekuatan batin. Repeat. Mohon diikuti. Kalau Anda berpikir hamba sanggup memandang bentuk semesta Anda, sudilah kiranya Anda memperlihatkan bentuk semesta diri Anda yang tidak terhingga itu kepada hamba, oh Tuhan yang hamba muliakan, penguasa segala kekuatan batin. Penjelasan dari Yang Mulia Srila Prabhupada. Dikatakan bahwa seseorang tidak dapat melihat, mendengar, mengerti maupun membayangkan Tuhan Yang Maha Esa Krishna melalui indria-indria material. Tetapi kalau seseorang menekuni cinta bakti kepada Tuhan sejak awal, maka ia dapat melihat Tuhan melalui wahyu. Setiap makhluk hidup hanyalah bunga api rohani. Karena itu tidak mungkin ia melihat maupun mengerti Tuhan Yang Maha Esa. Arjuna sebagai seorang penyembah tidak bergantung pada angan-angannya, melainkan dia mengakui bahwa dirinya terbatas sebagai makhluk hidup dan mengakui kedudukan Krishna yang tidak dapat diperkirakan. Arjuna dapat mengerti bahwa makhluk hidup tidak mungkin mengerti yang tidak terhingga dan tidak terbatas. Kalau yang tidak terhingga memperlihatkan dirinya, baru dimungkinkan kita mengerti sifat yang tak terhingga atas karunia yang tak terhingga itu. Kata Yogeswara juga sangat bermakna di sini, karena Krishna mempunyai kekuatan yang tidak dapat dipahami. Kalau Krishna berkenan, beliau dapat memperlihatkan dirinya atas karunia-Nya, meskipun beliau tidak terhingga. Karena itu Arjuna memohonkan karunia Krishna yang tidak dapat dipahami. Arjuna tidak memberi perintah kepada Krishna. Krishna tidak harus memperlihatkan dirinya kecuali seseorang menyerahkan diri sepenuhnya dalam kesadaran Krishna dan menekuni bakti. Karena itu orang yang bergantung pada kekuatan angan-angannya tidak mungkin melihat Krishna. Srila Prabhupada ki Amagana Simanandasya Yananjana Salakaya Dasturan Militam Dena Sri Guruve Nama Sri Chaitanya Manupista Tapisam Yena Bhuktali Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasani Gopakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Makom karoti vachalam pangam langayate girim, et kripadanam vande, Shri Gurun Dinacharanam. By the mercy of Guru, a blind man can see the stars. Dengan karunia seorang guru, orang yang buta sekalipun dapat melihat bintang. A lame man can climb mountains. Bahkan orang yang cacat sekalipun atas karunia guru mampu mendaki gunung. And a dumb man can speak poetry. Dan bahkan orang yang bisu sekalipun bisa
berbicara puisi dengan indahnya. So Arjuna is requesting Krishna to reveal his universal form, which pervades all the material universe. Dan di sini dinyatakan bahwa Arjuna meminta kepada Krishna untuk memperlihatkan bentuk semestanya yang memenuhi seluruh alam semesta. But Arjuna already knows Krishna is God. Arjuna telah mengetahui bahwa Krishna itu adalah Tuhan. In the chapter previously, Arjuna said, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Pavam, Parusham Sasvatam Divyam, Adidevam Majambam. You are the supreme, greatest spirit, the supreme personality. Pada bagian sebelumnya, Arjuna mengatakan, Andalah roh yang paling utama tersebut. You are the abode of everything. Dan Andalah yang menguasai semuanya, dan Andalah yang paling tua. And Arjuna has also apologized how we've already, well actually later on he apologizes that he lay on the same bed together, they ate together, they joked together. Dan kemudian di bagian tersebut setelah itu Arjuna juga meminta maaf kepada Krishna bahwa mereka duduk bersama, makan bersama, dan saling bercanda bersama. So Krishna and Arjuna have a very close, friendly relationship. Arjuna dan Krishna memiliki persahabatan yang sangat erat. At the same time, Arjuna knows that Krishna is the supreme personality of Godhead. Dan pada saat yang sama, Arjuna mengetahui bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Those are in the previous chapter, the famous verses. Aham Sarvasya Prabhavo, Aham sarvasya prabhavo, Taksavam Prabhatate, mata savam pravartate, Timatva Bhajanti Mam, iti matva bhajante mam, Bhava Samanvita. muda bhava samanvitaha. Krishna has explained to Arjuna, I am the source of all the material and spiritual wealth. Everything rests upon me. The wise who know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Dan pada sloka yang terkenal di bab sebelumnya, yaitu sloka nomor 8 dari bab 10, itu dinyatakan bahwa aku adalah sumber segala dunia rohani dan segala dunia material. Segala sesuatu berasal dariku. Orang bijaksana yang mengetahui kenyataan ini secara sempurna menekuni bakti kepada aku dan menyembahku dengan sepenuh hati. Tesham satata yuktana, Tesam sarata yuktana, ajatam pratibhavakam, bhajatam piti bhuvakam, Dhammi yogam tam, dhamani budi yogam tam, upayanti te. dena mamupayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give them the understanding by which they can come to me. Dan kepada mereka yang senantiasa setia berbakti kepada aku dengan cinta kasih, aku berikan pengertian yang memungkinkan mereka datang kepadaku. So Arjuna knows all this. Jadi secara pasti Arjuna mengetahui. But still he's asking, show me this universal form that you've been talking about. Dan kemudian dan masih juga Arjuna meminta kepada Krishna, tolong perlihatkan bentuk universal untuk semesta yang Anda bicarakan. It's a special case. Arjuna is giving his mercy to the readers of Bhagavad Gita. Dan ini adalah hal yang sangat spesial. Ini adalah merupakan karunia dari Arjuna untuk diperlihatkan kepada kita dalam bentuk Bhagavad Gita. Actually, materialistic people, they really like this 11th chapter. Dan orang-orang materialistik itu sangat menyukai bab 11 ini. How God is great. His eyes, His unlimited eyes, His many arms, and all the horrible things going on. Dan di sana dijelaskan bahwa orang-orang materialistik itu sangat menyukai Tuhan itu sangat hebat, sangat bentuknya sangat luas, matanya banyak, lengannya banyak, dan anggota tubuhnya banyak. Materialistic people are impressed by this 11th chapter. Dan orang-orang materialistik itu sangat terkesan dengan deskripsi yang ada di bab 11 ini. So, but devotees were not so interested actually. Dan khususnya para penyembah sesungguhnya mereka tidak terlalu terkesan dengan hal seperti ini. We're interested to know Radha Madhava. Dan kemudian mereka lebih memperlihatkan pikirannya kepada Sri Radha Madhava By the process which Prabhupada has given us. dengan melaksanakan proses yang telah diberikan oleh Srila Prabhupada kepada kita. Taking prasadam. Yang pertama adalah melayani prasadam, Dancing and singing. menari dan menyanyi, And chanting our japa. mengucapkan nama suci melalui japa, Going on Sankirtan. melakukan sankirtana.
learning how to be a good servant of Krishna. Dan kemudian menjadi pelayan yang baik untuk Sri Krishna. Because we know we cannot forcibly see Krishna. Karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin langsung melihat Sri Krishna secara langsung. Tasi Krishna Navadi Navavet Graham India Sevana Mukhahi Jivado Swayameva Swayasa. We cannot see Krishna with our blunt senses. Kita tidak mampu melihat Krishna melalui indria-indria kita yang saat ini yang ada. But we're learning how to act so that Krishna wants to see us. Dan kita belajar untuk bertindak melayani sehingga Krishna mau memperlihatkan dirinya kepada kita. When Krishna wants to see us, then we'll be able to see Him. Dan ketika Krishna mau melihat kita, mau memperlihatkan wujudnya kepada kita, pada saat itulah kita berhak melihatnya. Even I want to see the Prime Minister of Bali. Who's in charge of Bali? Translate. Who is? Contohnya ketika saya ingin bertemu dengan Gubernur Bali. Siapa Gubernur Bali sekarang? Wayan Costa. So you can't just walk in the Prime Minister's office. Kalau Anda ingin bertemu dengan Gubernur Bali, Anda tidak langsung bisa datang ujuk-ujuk ke kantornya. Someone will stop you. Hey, where are you going? Where you think you're going? Who are you? Kemudian di depan kantornya Anda akan diberhentikan. Anda ini siapa? Do you have an appointment? Do you have an appointment with Wayanka? What? Do you have an appointment with Wayan Costa? Dan mereka akan bertanya, apakah Anda memiliki janji pertemuan dengan Wayan Koster? Sorry, I don't. Sorry. Maaf, saya tidak memiliki. So go away, come back when you have an appointment. Jadi pergilah, datang lagi ke sini ketika Anda telah membuat janji dengan How do I Wayan get an Koster. appointment with Wayan Costa? Jadi kita diusir karena tidak memiliki janji pertemuan dengan Wayan Koster. Oh, I remember. Oh, I remember. Jadi, saya ingat sekarang. My uncle's sister is the mother-in-law of the brother of Wayan Costa. Saya ingat sekarang. Adik ibu saya itu adalah mertua dari Wayan Koster. So I go running around, hey, what do you know this Wayan Costa? Yeah, we're friends with him. Kemudian saya akan menemuinya. Apakah Anda tahu Wayan Koster? Oh ya, saya mengenalnya. No, yeah, we can arrange an appointment, no problem. Bisakah Anda mengatur pertemuan saya untuk bertemu dengannya? Oh ya, bisa, tidak masalah. So we're so lucky. Jadi di saat seperti itu kita akan menjadi beruntung. Srila Prabhupada is close to us, he's our founder Acharya. Jadi Srila Prabhupada itu acarya pendiri dari Skondus sangat dekat dengan kita. There's one story actually. There's one story. Ada sebuah cerita. You've probably heard it many times. Dan beliau dalam banyak kali menceritakan cerita ini. Prabhupada was speaking. I'll give my version of the story. Prabhupada beberapa kali berbicara dan saya akan berikan beberapa versi dari cerita ini. Prabhupada was saying, you have to be 100% pure to go back to Godhead. Dan Prabhupada suatu kali mengatakan, kamu harus menjadi 100% murni ketika ingin kembali kepada Tuhan. And all the devotees were going like this. Dan seketika para penyembah yang ada di sana itu menjadi Prabhupada is very merciful, so he was finishing the class and he was getting off the Vyasasan. Dan kemudian setelah kelasnya hampir selesai dan ketika para tamu yang datang itu telah And he looked at the devotees and they were all miserable. 100% pure, oh no, I'm finished. Dan yang tersisa di dalam itu adalah para penyembah. Dan mereka Prabhupada melihat wajah-wajah penyembah itu murung dan para penyembah itu berpikir untuk kembali kepada Tuhan menjadi harus murni. Oh, ini tidak mungkin. Prabhupada said, all right, 80% pure, 80%. Oh ya, kalau begitu 80% menjadi murni. But then he saw Prabhupada,
And still people were miserable. Like, 80% pure. Oh no. Namun masih saja penyembah yang ada di saat itu tuh wajahnya murung dan mereka berpikir, oh menjadi 80% murni itu sangat sulit sekali. Prabhupada was getting off his vyasas and taking off his chest. All right, 60% pure. Dan kemudian Prabhupada membenahi cadarnya dan kemudian mengatakan, baiklah kalau begitu 60% menjadi penyembah murni. So then Prabhupada went up to his room. Dan kemudian setelah itu Prabhupada pergi dan menuju kamarnya. So then two messages came to see Prabhupada. Dan kemudian ada beberapa mantaji datang untuk darsan kepada Srila Prabhupada. And they said, well, Prabhupada, in Krishna says we have to be fully surrendered to him before we go back to Godhead. Fully surrendered means 100%. How is it you're saying 60% now? Kemudian penyembah yang datang darsan itu mengatakan, setelah Prabhupada, Sri Krishna mengatakan bahwa kita harus hendaknya berserah diri secara penuh. Itu artinya kita hendaknya menjadi 100% penyembah murni. Bagaimana mungkin tadi Anda mengatakan bahwa cukup menjadi 60% menjadi penyembah murni bisa kembali kepada Tuhan? Prabhupada said, I have the back door key. I have the back door key. Dan kemudian Prabhupada menjawab, saya memiliki kunci belakangnya, kunci belakang untuk kembali kepada Tuhan. So the front door may be impossible. Dan To enter by the front door. Dan mungkin dalam kasus seperti ini, mungkin kita akan masuk rumah itu sulit masuk melalui rumah melalui pintu depan karena kuncinya If mungkin you know a hilang. relative of the Prime Minister, then maybe you can see him. Seperti itulah contohnya tadi ketika kita ingin bertemu gubernur, karena kita tidak tahu siapa-siapa sebelumnya kita akan ditolak. Namun kalau kita memiliki So if we orang yang know, kita kenal, maka kita akan diterima. so if we know Srila Prabhupada, then we can stand a good chance. Jadi kita beruntung mengenal Srila Prabhupada, menjadi bawahan Srila Prabhupada. Jadi mungkin Prabhupada's ada given us everything actually. dan ada kemungkinan kita akan bisa kembali kepada Tuhan kalau We only kita have to ikut. follow what he's done. Dan cara yang terbaik adalah mengikuti apa yang beliau perintahkan, mengikuti apa yang beliau ajarkan, Follow what he's told us to do. dan mengikuti apa yang beliau perintahkan kita untuk lakukan. I was listening to a conversation today. Dan pada hari ini beliau ada melakukan percakapan dengan beberapa It orang. was about some devotee sannyasi. He'd fallen away, blooped. He'd blooped. You don't know bloop? You better learn it quick. Bloop means left Krishna consciousness. Dan dikatakan bahwa ada beberapa sanyasi mungkin meninggalkan ISKCON ini, gerakan Sadhana Krishna ini. When you say I drop this into a bottle or into a big pot of water, boom, bloop, bloop. Because if I have a stone and I throw it into a pond, it goes bloop. Huh? Jadi istilahnya itu seperti ada apa namanya? Ketika kita menjatuhkan sesuatu ke air itu istilahnya dalam dikatakan oleh Maratu blurb. Artinya ini dinyatakan seperti ungkapan dalam bahasa Inggris bahwa ada beberapa penyembah atau sanyasi itu yang meninggalkan ISKCON itu merupakan seperti kejutan bagi kita. So some devotees, they forget Krishna and then they bloop back into the material world. Dan jadi ada penyembah yang mengatakan melupakan Krishna dan kita akan tercemplung bagaikan sebuah benda yang tercemplung dalam air, masuk dalam kegiatan material lagi. So we call in ISKCON we call this blooping. Blooping. Dalam istilah ISKCON ini dinamakan blooping. So Mungkin dalam bahasa Bali itu namanya mencemplung mungkin. Prabhupada was saying in this conversation. Dan kemudian berlanjut pada dialog atau percakapan So ini. you're in the ocean, and somebody offers you a rope to pull you out. Jadi ibaratnya kita berada di lautan yang luas, ada seseorang yang dengan
senang hati dengan baik hati menawarkan seutas tali untuk kita pegang. Say you've fallen in the ocean and they bring you a helicopter to pull you out. And Dan they give you a rope and you have to hold on to the rope. ini ibaratnya bahwa kita sedang tenggelam di dalam lautan dan ibaratnya ada seseorang datang dengan helikopter untuk menolong kita dan kemudian orang ini melemparkan tali kepada kita. Yang kita lakukan tuh sekarang adalah tinggal berpegangan erat kepada tali But if you tersebut. don't hold on to the rope, what can they do? What can the helicopter do if you don't hold on? Dan ketika kita tidak mampu bertahan atau memegang tali yang diberikan tersebut, bagaimana mungkin orang yang menolong tersebut mampu mengangkat kita? Sedangkan kita sendiri yang di bawah yang tidak ditolong itu tidak mampu The berpegang Prophet tali was saying, tersebut. what can I do? I told them to chant 16 rounds, and they're not doing it. So what can I do? Dan sama Saudara Prabhupada juga mengatakan, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kalian? Sedangkan perintah saya berjapa 16 putaran setiap hari saja tidak dipenuhi. So we have to be serious and take shelter of Prabhupada's instructions, and then Krishna will reveal himself. Dan kita hendaknya menjadi sangat serius untuk berlindung kepada Srila Prabhupada, sehingga Krishna memberikan karunia kepada kita. Srila Prabhupada ki. Jai. Thank you very much. Hare Krishna. Terima So kasih banyak. class Hari finishes Krishna. at 8:15. So you got 3 minutes for questions. Jam 8.15 ada waktu 3 menit untuk bertanya. Silakan. Yeah. Ya, Prabu Pradyumna. Jadi Guru Maharaj tadi menjelaskan, jadi 60% Prabhupada mengatakan besok pulang ke dunia. Dan masih 60% Prabhupada saja. Prabhupada said 60% to be 60% you to go back to Godhead. What does it mean by 60% of that? What should we do? You have to please Srila Prabhupada and his representative. Jadi yang harus dilakukan itu adalah kita harus memberikan hormat dan tunduk mengikuti aturan dan peraturan perintah yang telah ditetapkan oleh Srila Prabhupada dan wakil-wakil beliau yang telah ditunjuk oleh beliau. They have the back door key. Dan Srila Prabhupada itu memiliki kunci belakang. Ibaratnya kalau kunci rumah depan itu sulit dibuka. Every morning we sing Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagati Katopi Jayan Suham Sasya Yasya Chisandram Vande Guroshi Charanaravinda. By the mercy of the spiritual master, one gets the mercy of Krishna, blessings of Krishna. Jadi di tiap pagi kita akan menyanyikan si Guru Wastaka yang sloka ke-8 tersebut. Itu berarti bahwa dengan karunia dari seorang guru kita akan mendapatkan karunia dari Sri Krishna. Without pleasing the spiritual master, one cannot please Krishna. It's hopeless. Jika kita tidak bisa memuaskan guru kerohanian kita, maka tidak mungkin kita akan memuaskan Sri Krishna. So this is our opportunity now. The human form of life, we're so close to Prabhupada. Jadi ini adalah keberuntungan kita sebagai manusia saat ini, karena kita dekat kepada Srila Prabhupada, karena Srila Prabhupada ada untuk kita. We can see the films, we can hear the books, we can read Prabhupada's words, we can be very close to Prabhupada and be close to his disciples and representatives. Jadi So we can easily go back to Godhead by pleasing Prabhupada. Jadi kita akan mudah kembali ke dunia rohani dengan karunia Prabhupada. Kita hendaknya membagikan buku Srila Prabhupada, menyebarkan bukunya, membaca-baca buku yang ditulis oleh Srila Prabhupada, kemudian mengikuti perintah-perintah Srila Prabhupada dan juga mengikuti bergaul dengan murid-murid Srila Prabhupada secara langsung. Especially today we were out chanting and we were distributing Prabhupada's books. Prabhupada is very happy. Khususnya hari ini kita telah menyanyi dan berbahagia dan juga kita menyebarkan buku. Hal-hal inilah yang memuaskan Srila Prabhupada dan juga pada akhirnya hal-hal seperti ini membuat kita bahagia. We may try and convince somebody, but when they read Prabhupada's words,
then their life may be changed. Mungkin ada beberapa hal yang menganjak di hati kita, dan ketika kita membaca kata-kata yang diucapkan oleh Prabhupada melalui buku-buku beliau, dan akan ada perubahan pada hati kita, dan juga hal-hal ini berlaku bagi orang umum. It's not that Prabhupada is dead and gone. He's living in sound in his books, and this is the most powerful form of Prabhupada is in his books, in his bhajan, and his instructions. So he's living with us in this way. Meskipun secara fisik beliau tidak ada saat ini, namun Prabhupada telah meninggalkan warisan yang begitu banyak, yaitu berupa buku-buku beliau, bajan-bajan beliau masih ada, dan juga banyak-banyak lagi yang telah ditinggalkan oleh beliau. Hendaknya hal-hal ini kita gunakan secara maksimal untuk dalam pelayanan bakti. It's he who taught us to make these beautiful temples, Radha Madhava, Astasaki. He's taught us all this. Dan tentu saja seperti di sini beliau akan melihat bahwa di tempel ini sangat indah sekali. Ada Radha Madhava, ada Lalita Visakha di sini. And he taught us how to make prasadam and respect prasadam. Dan sekarang waktunya adalah untuk melayani prasadam. So thank you very much. Terima kasih banyak. Moto Sukshma. Thank you very much. Shri Prabhupada